Salam sejahtera. Kali ini saya akan mencoba menganalisa sebuah problem untuk smartphone Realme C31 yang datang dengan kondisi lampu ataupun pada light display tidak bekerja. Jadi kendalanya handphone masih dikatakan hidup normal, namun pencahayaan tidak bekerja. Kalau kita amati memang belum ada skematik bitmap. Mungkin pada beberapa hardware solution mungkin sudah ada. Namun kita coba menganalisa cara mencari rangkaian like ataupun menentukan titik kerja secara manual ya. Untuk model-model handphone seperti ini bisa kita mencari cara mencari bagian-bagian dari like atau dimanakah ini rangkaian like itu berada. Itu dengan cara kita menambahkan baterai ya, baterai kita pasang. Nah, ini sudah diketahui bahwasannya soket untuk bagian LCD ini sebelah sini ya. Jadi kita mencari tegangan VPH/PWR yang sudah mengalir melalui induktor dan dioda pada bagian like, karena pada dasarnya bagian like itu bersumber pada sebuah tegangan bernama VPH/PWR. Begini ya. Kalau saya gambarkan untuk IC lampu ini seperti ini, dengan sumber sebuah VPH/PWR yang kemudian sudah pasti terseri sebuah induktor. Kemudian pastinya dia mendapatkan input atau Vin, dan kemudian ada induktor lagi sebagai SV atau sistem switching ya. Nah, untuk output switching sudah pasti ada penyarah dioda Schottky, kemudian biasanya dan pasti itu ada sebuah kapasitor yang terparalel dan sebuah induktor. Biasanya untuk induktor ada yang terpasang ataupun tidak, namun pada dasarnya rangkaian seperti ini ya. Vin, kemudian outputnya sebuah switch, karena pada dasarnya untuk rangkaian like sendiri itu adalah booster regulator, yaitu penaik tegangan. Karena pada dasarnya untuk light atau pencahayaan pada LCD adalah beberapa lampu LED yang disusun seri sedemikian rupa. Ada disusun 10, 8 dan sebagainya. Nah, untuk menyalakan LED yang terseri ini dibutuhkan tegangan yang tinggi, maka dirangkai sebuah regulator ataupun sistem booster tegangan. Nah, seperti ini ya. Pada dasarnya rangkaian seperti ini. Kemudian ini adalah sebuah feedback. Dan pastinya sebuah resistor pull down seperti ini ya. Ini pasti bernilai kecil ya, kisaran puluhan ohm saja, misalnya 30 atau 10 ohm.
tentunya sebuah rangkaian ataupun IC membutuhkan grounding dan tentunya membutuhkan suatu perintah untuk mengaktifkan ataupun mengatur besaran output atau sistem dari penguatan tegangan itu sendiri, yaitu sebuah kontrol CNTRL. Sebuah kontrol ini diartikan sejenis dimming ataupun pengatur pencahayaan, dimmer control. Biasanya itu adalah sebuah tegangan PWM. Nah, untuk PWM sendiri bersumber pada rangkaian LCM di dalam LCD. Jadi setelah syarat-syarat dari LCM ataupun panel LCD yang menghasilkan gambar itu syaratnya setelah terpenuhi, maka akan menghasilkan sebuah sinyal PWM untuk kemudian diteruskan menjadikan sebuah enable pada rangkaian light. Nah, kalau kita melihat rangkaiannya seperti ini ya, PPH PWR sudah pasti, kalaupun baterai terhubung. Kita lihat rangkaiannya seperti ini ya, terseri, kemudian dioda, anoda, katoda, forward bias. Ini pasti pada output veleta atau plus dari output switching booster regulator ini pasti, walaupun sebelum lampu ataupun rangkaian light bekerja sudah ada tegangan hampir sama dengan tegangan VPH PWR. Misalnya VPH PWR 3,8, yang pasti di sini mendekati, tapi tidak sama karena pasti akan berkurang sedikit tegangannya karena ada dioda yang terseri dan terhubung secara forward. Biasanya berkurang 0,2 menjadi 3,6 volt. Pada intinya tegangan mendekati VPH PWR. Nah, dengan begitu kita bisa mengira-ngira pada kaki soket LCD ini bahwasanya jika baterai terhubung, pasti ada pada salah satu kaki pin ini tegangan VPH PWR yang sudah mengalir melalui beberapa induktor dan dioda pada rangkaian light. Itu ya. Seperti ini, coba kita tancapkan. Nah, kita ukur pada beberapa LED ini. Ini karena handphone sudah saya kerjakan terlebih dahulu, maka sudah saya gambarkan bahwasanya pada kaki pin nomor 5 pada soket LCD ini ya, saya gambarkan kaki nomor 5 itu ada tegangan VPH PWR. Coba ya, ukur kaki nomor 5 ya, perbesar coba. Skalanya di DC bukan 10 ya, skala DC 10 ya, 3,6 volt. Berarti pada kaki yang ada tegangan itu adalah VPH PWR dari ataupun yang sudah mengalir melalui rangkaian ini. Nah, kemudian gimana mencarinya?
untuk rangkaian light tersebut? Di antaranya kita mengukur secara pasif. Berarti secara pasif kondisi ponsel jangan terhubung kepada sumber baterai, yaitu dengan buzzer ataupun multitester kali 1 kita ukur, kita kira-kira saja. Tapi walaupun dengan perkiraan kita sudah bisa mengetahui bahwasanya untuk rangkaian light dengan booster regulator di luar IC power management ini rangkaiannya seperti ini. Ada dua model ya sebenarnya, yang tanpa kontrol dari CPU ataupun I2C dengan yang tanpa I2C. Intinya seperti ini. Jadi dengan mengukur pasif pada output VLA pada soket, kita ukur dengan ciri-ciri pada rangkaian light, yaitu adanya IC, kemudian dioda Schottky yang dekatnya, induktor, itu kita ukur secara pasif mana yang terhubung, atau bila perlu kita tancapkan baterai, ukur aktif dioda pada katodanya. Seperti ini ya, kita temukan bahwasanya rangkaian lightnya di sini ya. Ini lightnya di sini sudah pasti kalau baterai terhubung pada katoda ataupun anoda ataupun pada lilitannya, itu sudah mengandung tegangan sebesar PPH PWR. Itu ya. Jadi ini untuk rangkaian light. Kebetulan ini handphone sudah jadi problemnya IC lightnya mati, saya ganti yang model ataupun dengan persamaannya yang berkaki 6 ya. Nah, bagaimana cara mengecek bahwasanya rangkaian light itu bekerja? Kita kan belum yakin syarat dari light itu sudah terpenuhi atau tidaknya. Di antaranya kalaupun syarat light sudah terpenuhi, berarti syarat dari LCM ataupun panel LCD pun sudah terpenuhi, karena input PWR ini dihasilkan dari syarat LCM ataupun panel LCD untuk penghasil gambar dan sebagainya. Namun kita dapat mengaktifkan rangkaian light bekerja atau tidaknya tanpa menyalakan handphone. Jadi kita cek saja ini light sudah bekerja atau tidak. Di antaranya kita akan membuat semacam tegangan untuk mengontrol, untuk memaksa rangkaian light untuk menyala. Jadi istilahnya instant enable. Jadi kita akan mengenablekan ataupun mengaktifkan rangkaian ini untuk bekerja atau tidaknya. Tanpa LCD bawaan juga bisa ya. Di antaranya untuk LCD bisa kita ambil dari bekas-bekas LCD yang untuk bagian lampunya masih dapat berfungsi. Kita dihubungkan pada bagian outputnya. Semacam ini ya. Ini bekas LCD saja ya. Kita tahu bahasanya ada VLA untuk plus dan minusnya, untuk LED K ya. Nah, plus minusnya kita untuk negatifnya langsung saja kita solderkan ke bagian dari negatif sel. Solderkan pada kaleng saja ya. Solder pada kaleng.
bagian outputnya. Bisa kita solder ke bagian, langsung pada bagian dioda ataupun kapasitor yang terhubung secara paralel seperti itu ya. Seperti ini ya. Jadi negatif terhubung langsung ke kaleng saja, sama aja ya. Untuk plusnya dihubungkan pada output, pada katodanya. Nah, kemudian bagaimana cara menyalakan? Tetap sumber dari booster regulator adalah baterai. Kita tancapkan baterai. Ini ya. Kita ukur kembali bahwasanya pada output katoda sudah ada tegangan ini ya. Sudah ada tegangan baterai. Nah, kemudian pada kontrol enable kita injekkan sebuah tegangan sebesar kira-kira 2 volt dari power supply. Nah, dari power supply ya. Jadi kita ukur. Untuk mencari kakinya seperti ini ya. Saya gambarkan kaki dari jenis like seperti ini, AL62 ya. Seperti ini. Untuk titik adalah kaki nomor 1. Nomor 1 pada titiknya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 itu FB, kemudian 3 ground, 4 SW ataupun output dari sistem switch, 5 adalah control enable, 6 adalah V-in yang terhubung ke sebuah induktor. Jadi pada kaki nomor 5 kita injek sebuah tegangan dari power supply, jadi bukan tegangan BBM ya. Siapkan power supply sebesar 2 volt. Kaki nomor 1 di atas ya. Nomor 1 di atas. Satu, 2, 3, 4, berarti 5 pas di tengahnya. Nah, kita injek tegangan sebesar 2 volt. Nah, lampunya menyala ya, lampu LCD. Berarti rangkaian light ini sudah bekerja. Nah, kalaupun pada rangkaian light sudah bekerja, artinya kalaupun memang benar-benar koneksi ke bagian soket, kemudian fleksibel LCD dan LED pada LCD itu dalam keadaan baik, maka akan menyala dengan syarat bahwasanya syarat dari LCM itu sendiri sudah terpenuhi. Karena kalau syarat dari LCM itu sudah terpenuhi, maka LCM dari
LCD modul akan menghasilkan sinyal PWM. Akan menghasilkan sinyal PWM sebagai control enable pada rangkaian light. Kalaupun belum, setelah dinyalakan belum menyala, kita perlu cek tegangan pada area kontrol. Kalaupun tidak ada, berarti kita kembali ke belakang, diutamakan syarat-syarat dari LCM modul. Untuk syarat-syarat dari LCM modul diantaranya VREC 1P8 ya. Untuk syarat-syarat dari LCM ya, ada sebuah tegangan VO 18 PMU syarat LCM. Syarat LCM satu yang harus ada adalah VREC L61P8. Kemudian adalah sebuah tegangan simetris, artinya ada plus dan min, yaitu VSP sebesar 5 volt dan VSN sebesar min 5 volt. Jadi kalau mengukur untuk tegangan min untuk menggunakan digital sudah langsung tertera min ya. Kalau untuk menggunakan analog probe harus kita balik terhadap ground biar tertera 5 volt. Ini harus imbang, jangan sampai ada yang kurang, karena kalaupun kurang akan mempengaruhi pada rangkaian LCM. Rangkaian LCM tidak bekerja dengan baik, tidak akan menghasilkan PWM. Kalau tidak ada PWM, tidak ada kontrol, maka light tidak akan menyala. Kemudian LCD TEO, kemudian LCD, RSN, RSTN sebagai perintahnya dari SOC. Kemudian adalah MIPI data. MIPI data ini banyak ini. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang, ada yang 7 pasang. Banyak. Kemudian untuk identitasnya sendiri, karena LCD pun harus terpasang, itu ada namanya LCD, LCM ya, LCM itu ataupun LCM ID1 ya. Nah, setelah syarat ini terpenuhi, kita dapat melakukan pengukuran aktif dan pasif. Maka LCM ataupun panel LCD sudah dapat dipastikan menghasilkan sinyal PWM. Kita coba ya untuk penjaluran dan gambar rangkaian sudah saya gambar, nanti saya beri misalnya ya. Kelas benar konslet. Kita aktifkan.
aktif ya. Jadi rangkaian sudah dapat bekerja, syarat LCM, syarat like sudah dapat bekerja. Pada awalnya saat saya melakukan pemasangan pada fleksibel ini belum menyala, padahal dengan menggunakan LCD test ini sudah menyala. Perbedaannya hanya masalah grounding. Pada LCM-nya apa LCD yang sudah saya tes tadi ini langsung terhubung ke ground. Nah, pada LCD originalnya yang melalui soket ini pada negatif atau LED ini harus melalui kaki nomor 2 dan 3 ya, 2 dan 3. Kemudian dia memang terhubung langsung pada kaki FB, namun untuk R pull-up-nya ini hilang. Jadi rangkaian like tidak dapat bekerja karena pull-up negatifnya FB-nya tidak ada. Maka kita ambilkan dari mesin-mesin yang lain dengan nilai dan ukuran yang kecil ya. Ini sekitar 10 ohm saja. Kita pasang dan handphone sudah dapat menyala dengan normal. Nah, untuk instant enable atau memaksa rangkaian like ini bekerja ditujukan untuk meyakinkan kita bahwasanya like ini sudah bekerja atau belum. Kalau like sudah bekerja namun saat dinyalakan handphone belum bekerja, maka kita ukur tegangan kontrol enable. Kalau saat kontrol enable saat dinyalakan kontrol enable tidak ada, maka kita akan mengukur pasif ke arah soket LCD. Namun kalau sudah memang benar-benar normal ke arah LCD, berarti kita kembali ke belakang, kita penuhi dulu syarat dari LCM. Nah, untuk bagian like yang model seperti ini kita dapat melakukan instant enable. Namun untuk yang ada kontrol ETC ke SOC ini tidak dapat kita gunakan karena harus handphone dalam keadaan menyala dan ada kontrol dari SOC itu sendiri. Ini dapat diterapkan untuk handphone dengan rangkaian like seperti ini yang tidak ber-ETC, jadi kita memaksa. Untuk berbagai IC lain, untuk pada universal interface dapat kita aktifkan dengan instant enable dengan tegangan DC pada power supply. Oke, terima kasih.